Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5 SDI Al-Firdaus, kelas 5A, 5B, 5C. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Hari ini kita akan belajar tematik tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 2 perubahan lingkungan, pembelajaran 1 sampai 6. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang siklus air tanah? Nah, anak-anak, TC hari ini akan menerangkan tentang proses siklus air tanah. Air dari permukaan naik ke udara dalam bentuk uap air karena terpapar cahaya matahari. Uap air yang terkumpul di udara berubah menjadi awan, awan bergerak terbawa angin, lalu awan mencair dan turun air hujan ke permukaan bumi. Sebagian air hujan akan meresap ke dalam tanah melalui pori-pori tanah sehingga menjadi air tanah. Sebagian lagi akan kembali ke sungai, danau, dan laut. Keberadaan daerah resapan air dan hutan sangat penting bagi cadangan air dalam tanah. Air tanah adalah salah satu bentuk air yang berada di sekitar bumi dan terdapat di dalam tanah. Air tanah ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu air tanah freatis dan air tanah artesis. Apa itu air tanah freatis? Air tanah freatis terletak tidak jauh dari permukaan tanah, serta berada di atas lapisan kedap air. Sedangkan air tanah artesis letaknya jauh di dalam tanah, umumnya berada di antara dua lapisan yang kedap air. Perubahan yang terjadi pada daur air merupakan proses alami, artinya siklus ini terus-menerus terjadi dengan sendirinya. Daur ini dapat terganggu karena adanya gangguan ekosistem atau lingkungan. Gangguan pada lingkungan seringkali disebabkan oleh manusia yang dapat mempengaruhi daur air adalah penebangan hutan dan pencemaran. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai dampak siklus air bagi kesehatan air bersih. Lingkungan yang kita tinggali telah mengalami perubahan. Ekosistem telah terganggu sehingga bila hujan, meskipun tidak dalam intensitas tinggi, langsung terjadi banjir, bahkan tanah longsor. Sebaliknya, ketika hujan tidak turun seminggu saja, maka akan terjadi kekeringan, sumur dan sungai menjadi dangkal. Debu-debu berterbangan sebab tanah telah kering. Faktor penyebabnya adalah tanah sebagai dasar dari ekosistem tidak lagi berfungsi dengan baik. Terganggunya fungsi tanah ini menimbulkan masalah baik pada waktu hujan maupun panas. Lalu, apa manfaat air bagi manusia? Manfaat air bagi manusia adalah air adalah salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Air membantu aktivitas kehidupan semua makhluk hidup, terutama manusia. Tidak hanya manusia saja yang membutuhkan air, tetapi juga tumbuhan, hewan, dan tanah sangat membutuhkan air dalam kehidupannya. Misalnya, tumbuhan memerlukan air untuk tetap tumbuh, hewan untuk tumbuh, meneruskan hidupnya, dan melakukan aktivitasnya. Tanah memerlukan air untuk membantu proses penyuburan dan menjaga kelestariannya. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhinya ada beberapa usaha. Ada usaha ekonomi perseorangan dan usaha ekonomi kelompok. Usaha ekonomi perseorangan. Berikut ini beberapa bidang usaha ekonomi perseorangan. Misalnya, ada usaha pertanian, usaha industri kecil, usaha perdagangan,
dan usaha jasa. Lalu, usaha ekonomi kelompok. Contoh usaha ekonomi yang dikelola secara bersama-sama antara lain 1. Firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Yang kedua, CV. CV adalah perusahaan yang didirikan oleh 1 orang pengusaha atau lebih dengan modal dari pengusaha tersebut dan dari beberapa penanam modal. Yang ketiga, ada PT atau perseroan terbatas. PT adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Yang ketiga, ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Yang kelima, ada perusahaan daerah. Perusahaan daerah ini adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Yang keenam, ada koperasi. Koperasi merupakan usaha bersama dalam bidang ekonomi. Yang ketujuh, ada koperasi serbaguna, yaitu koperasi yang menjalankan bermacam-macam usaha. Berikutnya, kita akan belajar mengenai teks non-fiksi. Suatu bacaan non-fiksi dapat berupa rangkaian dari berbagai peristiwa yang saling berkesinambungan. Peristiwa tersebut dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Peristiwa disampaikan secara tepat dengan tujuan memperluas pengetahuan orang yang membacanya. Tulisan yang berhubungan dengan peristiwa aktual menghasilkan karangan non-fiksi. Teks non-fiksi dapat dibaca dengan beberapa teknik membaca senyap atau membaca keras. Keragaman sosial budaya Indonesia. Di wilayah Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa. Penyebab keragaman suku bangsa di Indonesia antara lain perbedaan ras asal, perbedaan lingkungan geografis, latar belakang sejarah, perkembangan daerah, dan perbedaan agama serta kepercayaan. Keragaman kebudayaan di Indonesia antara lain rumah adat, pakaian adat, adat kebiasaan, dan kesenian daerah. Anak-anak, berikutnya kita akan mempelajari tentang pola lantai dalam tarian. Pola lantai dalam tari merupakan patokan atau tolak ukur para penari saat bergerak melakukan gerakan tarian. Dengan pola lantai, penari dapat mengatur jarak antara satu penari dengan penari lainnya. Tujuannya yaitu supaya tidak terjadi persinggungan badan maupun kesalahan dalam memperagakan gerakan. Macam-macam pola lantai dalam tarian, yang pertama ada pola lantai vertikal, pola lantai horizontal, pola lantai diagonal, dan pola lantai melingkar. Nah, itu tadi yang kita pelajari. Hari ini kita belajar tentang apa saja? Tentang siklus air tanah, manfaat air, usaha ekonomi manusia. Usaha ekonomi manusia ini ada 2, yaitu usaha ekonomi perseorangan dan usaha ekonomi secara kelompok. Kemudian ada keragaman sosial budaya bangsa Indonesia, pola lantai dalam tarian. Baik anak-anak, bagaimana dengan materi hari ini? Sudah paham nggih? Nah, untuk memperdalam materi hari ini, silakan dikerjakan tugas sebagai berikut. Jangan lupa dikerjakan secara sungguh-sungguh, dan jika sudah selesai, silakan diunggah di Google Drive SDI Al-Firdaus. Sekian pembelajaran dari teacher. Ingat, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.